Bagaimana Bapak mengenang suasana desa atau kota di Banyumas pada tahun 1980-an? Apa perbedaan paling mencolok dengan suasana sekarang? Pada tahun 80-an waktu itu belum ada listrik, belum ada aspal tahun 80. Terus waktu itu TV masih cuma ada TVRI, belum ada TV lainnya waktu itu. Adanya TV pun waktu itu masih memakai aki, belum ada listrik tahun 80-an. Setelah tahun 84 baru ada listrik masuk desa pada waktu itu. Oke, jadi yang kedua, jadi dulu kan ada istilah swasembada pangan dan revolusi hijau. Bagaimana ketersediaan beras dan kebutuhan pokok saat itu? Apakah harganya benar-benar terjangkau bagi warga? Pada waktu itu yang namanya swasembada pangan semua ada waktu itu. Ada palawija, ada padi, semua juga ada. Tapi sekarang kan yang namanya sawah udah pada ada rumah menjadi pemukiman. Berbedanya sekarang, waktu sekarang dengan zaman tahun 80-an. Oke, selanjutnya, apakah Bapak ingat kapan listrik atau aspal pertama kali masuk ke lingkungan ini? Bagaimana perasaan warga saat ada pembangunan sekolah atau SD Impres atau puskesmas baru? Pada waktu itu Impres pun sudah masuk sekitar tahun 80. Impres itu kan instruksi presiden, sekolah instruksi presiden. Tahun 80 sudah ada. Terus waktu adanya aspal sekitar tahun 90 baru ada aspal. Listrik tahun 1885 sekitarnya baru listrik itu ada. Oke, selanjutnya, bagaimana kegiatan kemasyarakatan dulu? Apakah kegiatan seperti Karang Taruna, PKK, atau Siskampling sangat aktif dan wajib diikuti? Ya, pada tahun itu ada PKK, ada Karang Taruna, itu masih aktif semua. Yang namanya semua pemuda itu masih semua aktif, masih sangat mengapresiasi semua olahraga, semua kegiatan, semua masih bagus. Tapi sekarang sudah agak berkurang sekarang. Selanjutnya, di masa itu, apakah Bapak merasa lingkungan lebih aman? Pernahkah mendengar cerita tentang Petrus atau penembakan misterius atau operasi keamanan lainnya di wilayah ini? Ya, pada itu sekitar tahun 80-an itu ada yang namanya tembakan misterius. Itu pun bagi penjahat-penjahat lah, perampok-perampok itu, begal-begal zaman dahulu itu kena misterius begitu. Selanjutnya, bagaimana suasana saat pemiluan dulu? Apakah ada arahan atau tekanan dari atasan atau perangkat desa untuk memilih partai seperti Golkar atau PDI dan P3? Iya, dulu masih belum begitu demokrasi, masih ada arahan-arahan, masih ada golongan-golongan, belum begitu kayak sekarang kan udah demokrasi, udah dibebaskan. Dan pada waktu itu partai kan cuma ada 3, partai P3, partai Golkar, partai PDI, cuma 3. Kan kalau sekarang sudah banyak partai, dan sekarang juga banyak orang yang nggak tahu partainya berapa, sampai 40 sekarang, partai apa saja nggak ada yang hafal. Cuman yang hafal ya yaitu partai P3, Golkar, PDI, Demokrat, seperti PAN, lainnya juga banyak yang hafal. Oke, selanjutnya, apa yang Bapak ingat saat
saat terjadi krisis moneter pada tahun 1907 sampai 1908. Bagaimana situasi di pasar atau di masyarakat Banyumas saat Soeharto mundur? Ya, sebelum ada krisis itu kan banyak kerusuhan, banyak gejolak di mana-mana. Seperti di Jakarta banyak kerusuhan sampai ke wilayah-wilayah lainnya, dan harga itu setiap hari itu naik. Kalau dulu naik bis ke Jakarta cuma 10.000, tapi sekarang kan sampai ratusan. Perbedaannya dulu dan sekarang gitu. Oke, yang terakhir, jadi menurut Bapak, apa pelajaran berharga dari masa Orde Baru yang bisa diambil oleh generasi muda sekarang? Ya, perbedaannya dulu belum begitu bebas demokrasi. Kalau sekarang kan udah bebas, dan sekarang sudah banyak bantuan-bantuan yang dari pemerintah sampai ke desa-desa begitu. Oke, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.